Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, mantap, Justin Hubner langsung berlatih strategi STY Timnas. Resmi hari ini, Justin Hubner jadi pemain naturalisasi Indonesia. Perbandingan 3 back abroad Timnas Indonesia. Media Malaysia sebut Timnas Indonesia diperkuat 2 wonderkid Piala Dunia U17. Mantap, Justin Hubner langsung berlatih strategi yang diterapkan oleh STY di Timnas. Beberapa waktu lalu Erick Thohir menyebutkan bahwa proses naturalisasi dari Justin Hubner segera selesai. Pemain berusia 20 tahun tersebut hanya tinggal menunggu keputusan Presiden dan melakukan sumpah warga negara Indonesia. Setelah itu pun ia sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Justin Hubner sendiri sudah tidak sabar untuk bisa segera membela Timnas Indonesia, dan menariknya lagi, pemain yang bermain di Wolverhampton Wanderers tersebut bahkan mengakui sudah berlatih sesuai taktik yang diterapkan Shin Tae-yong di level Timnas. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai karena saya sudah tidak sabar untuk membela negara saya. Bahkan kalau boleh jujur, saya ingin katakan bahwa saya sudah mencoba berlatih sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh Coach Shin, ujar Justin Hubner. Mungkin dari apa yang ia sampaikan membuat para netizen tanah air sedikit merasa heran. Bagaimana bisa ia berlatih strategi ala Shin Tae-yong, sedangkan ia belum resmi masuk skuad Garuda saat ini karena masih butuh menjalani tahap akhir. Namun perlu diketahui bahwa Justin Hubner sedikit banyak memang sudah tahu strategi yang dipakai oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Mengingat sebelumnya sang pemain sempat dipanggil bergabung dengan Timnas Indonesia U20 pada saat menjalani training center di Turki sebagai bagian dari persiapan Piala Dunia U20 lalu. Hanya saja pada saat itu status tuan rumah Indonesia dibatalkan oleh FIFA. Hal itu juga yang membuat proses naturalisasi pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut menjadi tertunda. Namun kini setelah mendapatkan kabar positif dari Erick Thohir, semangat dari Justin Hubner pun kembali berlipat ganda. Apalagi ia berpeluang untuk tampil dalam ajang bergengsi seperti babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23. Di usianya yang masih sangat muda, sang pemain juga diperkirakan akan menjadi pilihan utama dari Shin Tae-yong, mengingat ia akan bisa memperkuat skuad Garuda dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai dengan 10 tahun ke depan. Justin Hubner juga diharapkan bisa mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia dengan baik. Pengalamannya, bermain di kompetisi Eropa dirasa akan sangat membantu dirinya dalam hal mentalitas dan kualitas. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Justin Hubner benar-benar dibutuhkan oleh Timnas Indonesia? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Resmi hari ini, Justin Hubner jadi pemain naturalisasi Indonesia. Justin Hubner diketahui sudah resmi menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kenyataan ini adalah hal yang sangat patut untuk disyukuri, mengingat sebelumnya sang pemain hampir saja batal dinaturalisasi. Gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 lalu membuat Arya Sinulinga sangat pesimis sang pemain mau menjadi bagian dari skuad Garuda. Bahkan pada bulan Maret lalu, Exco PSSI tersebut juga menyatakan bahwa naturalisasi dari Justin Hubner sangat berat sekali. Ia menyebutkan bahwa Justin Hubner meminta suatu hal yang mana PSSI merasa tidak sanggup untuk menyanggupinya. Namun kini segalanya sudah jauh berubah. Pemain berdarah Belanda tersebut benar-benar sudah membuatkan tekad untuk memperkuat skuad Garuda. Dan debutnya sebagai pemain Timnas Indonesia pun hanya tinggal hitungan waktu saja. Sang pemain diperkirakan akan bisa ikut serta ambil bagian di Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia 2023 mendatang. Kehadiranmu akan semakin mengokohkan lini pertahanan Timnas Indonesia, mengingat sebelumnya Indonesia juga sudah memiliki Jordi Amat dan Elkan Baggett di posisi bek tengah. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga ikut senang dengan kabar ini? Dan apakah lini pertahanan Timnas Indonesia akan semakin kokoh karena kedatangan Justin Hubner? Silahkan tulis opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Perbandingan 3 back abroad Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Justin Hubner diketahui hampir selesai. Bahkan sang pemain diketahui akan bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Kehadirannya semakin menambah amunisi pemain abroad di lini pertahanan skuad Timnas Indonesia. Mengingat sebelumnya juga sudah ada Shanny Patinama dan Elkan Baggett. Dalam video kali ini kita akan melihat perbandingan kualitas dari masing-masing pemain. Di urutan pertama ada Elkan Baggett. Elkan Baggett saat ini bermain bersama Ipswich Town di Divisi 2 Liga Inggris. Elkan Baggett diketahui memiliki keunggulan dalam hal duel udara karena memiliki tinggi badan mencapai 194 cm. Tinggi badannya bisa dikatakan cukup ideal untuk pemain yang berposisi sebagai bek tengah.
Dalam hal ini ia tidak hanya bagus menjaga pertahanan dalam menghalau bola-bola udara, melainkan juga bisa ikut membahayakan gawang lawan jika timnas Indonesia mendapatkan sepak pojok dari situasi bola mati lainnya. Berikutnya ada Shayni Patinama. Pemain milik Viking FK sangat tenang dalam membangunkan serangan dari posisi bek sayap kiri. Sebagai pemain grade A, sentuhan Eropanya kian terlihat jelas. Ia diketahui juga sukses membawa klubnya memuncaki klasemen Liga Utama Norwegia. Mentalitas sang pemain tentunya sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kehadiran pemain berusia 25 tahun tersebut akan memberikan ketenangan bagi skuad Garuda, serta membuat rekan-rekannya semakin percaya diri saat bertanding. Dan nama yang terakhir adalah Justin Hafner. Kendati usianya baru 20 tahun, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Karena kualitasnya itu, ia sebelumnya juga diketahui dipakai oleh timnas Belanda untuk memperkuat timnas U20. Namun kini sang pemain lebih memilih untuk menjadi WNI, sebuah kenyataan yang sangat layak untuk disyukuri oleh para pecinta sepak bola tanah air. Lalu dari ketiga back abroad ini siapakah yang menjadi favorit kalian? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Media Malaysia sebut timnas Indonesia diperkuat 2 wonderkid di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 akan segera menatap ajang Piala Dunia U17. Laga pembuka turnamen kelompok umur tersebut akan mulai kick-off pada tanggal 10 November 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun jelang laga itu, media Malaysia pun ikut mengomentari pemain timnas Indonesia. Dalam hal ini, media asal negeri jiran itu menyebutkan bahwa timnas Indonesia diperkuat oleh 2 bocah ajaib atau lazim dikenal dengan sebutan wonderkid. Kedua wonderkid yang dimaksudkan adalah Amarai Hendrik dan Welber Jardim. Kedua pemain ini diketahui bermain di luar negeri. Welber Jardim memperkuat klub Brazil Sao Paulo, sedangkan Amarai Hendrik bermain di Liga Jerman Junior bersama dengan Hoffenheim U17. Kedua wonderkid yang bermain di luar negeri akan memperkuat Indonesia di ajang Piala Dunia U17 dan mereka akan memulai laga bersama Indonesia pada tanggal 10 November 2023, tulis media Malaysia dalam salah satu artikelnya. Terlepas dari komentar itu, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bertanding dalam ajang itu. Sedangkan negara ASEAN lainnya tidak lolos, termasuk juga Malaysia yang tidak akan main dalam laga nanti. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai 2 wonderkid yang dimiliki oleh skuad Garuda? Mampukah mereka mempersembahkan penampilan terbaiknya untuk timnas Indonesia? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar.